Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ya kalau berani kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sisi akidah, orang itu dihina-hinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya orang itu mulia di dunia, fasilitas-fasilitas hidupnya di dunia itu baik, mulai yang dipakai, yang ditempati, kemudian fasilitas kendaraan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian pikirannya dan perilakunya itu menentang syariatnya Allah, maka orang itu termasuk orang yang dihina-hinakan sama Allah. Hari Kamis kemarin jam 5.31 kalau tidak salah itu ya, saya ditanya teman saya, beliaunya itu dosen yang di Universitas Islam Surabaya UIN, sering guyon sama saya juga kadang-kadang tanya hal-hal yang bersifat agama, ya diskusi maksudnya, bukan tanya. Pertanyaannya begini, mengapa Allah menghukum Fir'aun atau orang kafir yang berbuat jahat dalam beberapa kurun waktu, tetapi hukumannya di neraka selama-lamanya? Kejahatannya itu kan mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau selama dia menjabat sebagai raja, dicontohkan Fir'aun. Tapi hukumannya itu selama-lamanya. Yang kita imani di Quran, khalidina fiha, kekal di dalamnya itu. Yang ditanyakan di mana keadilan Allah yang menghukum manusia karena berbuat salah beberapa waktu, tapi dimasukkan neraka tidak sebanding dengan umur kejahatannya. Pertanyaan-pertanyaan begini ini pertanyaan yang menyangkut masalah iman. Saya jawab begini, ya karena sering guyon sama saya, ya teman, beliau doktor ya. Surga, neraka dan seluruh alam termasuk manusia adalah ciptaan dan miliknya Allah. Itu ditemukan di tauhid itu. Allahu khalaqana wa amadana wa a'adana wa razaqana. Allah itu yang menciptakan kita, mengatur kita, memberi fasilitas kepada kita dan memberi rezeki kepada kita. Lah kalau Allah kita itu miliknya Allah, ya terserah Allah. Wong surga, neraka, manusia dan seisinya itu miliknya Allah. Orang yang mau begini, mau baik, mau diapakan kalau sudah mati, ya urusannya Allah. Orang yang dalam arti tidak baik, mau disiksa dan sebagainya, urusannya Allah. Kita tidak punya hak untuk bisa menilai itu. Silakan aja. Nah ini kan hal-hal yang berkaitan dengan iman gitu loh. Tidak bisa kalau tidak pakai iman, ya.
Keadilan, tak jawab lagi, keadilan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat sebagaimana keadilannya manusia. Manusia itu tidak bisa menilai Allah. Justru Allah yang menilai siapa? Manusia. Nah, kalau orang punya pikiran tauhid model begitu, insya Allah pikirannya itu menjadi tenang, ya, jadi menjadi tentram, menjadi baik. Nah, jadi orang yang menentang Allah dalam sisi akidah namanya syirik. Orang yang berbuat baik sama Allah dalam sisi akidah namanya orang bertauhid. Nah, jenengan dan saya itu orang yang berkomitmen untuk betul-betul bertauhid dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, menurut yang diajarkan oleh Nabi kita berdasarkan dalail. Nah, sekarang yang kita bahas di kitab itu adalah bagian C, halaman 46. Judul aslinya min fawaidit tauhid, faedahnya tauhid, manfaatnya. Ya, makanya tauhid itu bukan dilafalkan saja. Kata beliau Ustadz Bakhtiar Nasir tadi, keputusan-keputusan itu belum diambil berdasarkan akidah tauhid. Keputusan apa? Ya, keputusan dalam perilakunya manusia itu belum diambil dari sisi akidah yang benar. Masih kepentingan ini, kepentingan itu, senang ini, tidak senang itu, dan sebagainya. Nah, ini jangan ditunjukkan tentang manfaatnya orang bertauhid. Inna tauhidal khalis idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin haqqaqa atyaba thamarat wa min thamaratihi ma yali. Kata kitab ini, sesungguhnya tauhid yang murni, ya, artinya syahadatnya benar, bukan dilafalkan saja tapi diamalkan. Idza tahaqqaqa fi hayati fardin. Nah, jadi ini bahasanya kitab. Kalau bahasanya ceramah ya kayak tadi pagi, ya, saking sampai menggebu-gebu, ya kan. Ya, idza tahaqqaqa. Saya kadang-kadang di rumah itu masih mikir, Ustaz, saya nggak bisa dakwah oral kayak Ustaz, tak dukung aja apa. Sampai tadi itu saya pulang itu masih ada yang tanya nomor rekening. Ya, saya ikut dukung dakwah tauhid. Udah sore tadi teman saya, kalau tidak berkeberatan Ustadz minta, itu teman saya manggil saya Ustadz, padahal selamanya nggak pernah Pak Najib. Nah, lalu dia transfer, tapi kan sudah saya umumkan itu bukan duit saya. Jadi betapa banyak orang yang mengambil bagian, termasuk panjenengan, mengambil bagian dari dakwah tauhid, ya. Nanti sampai kapan? Ya sampai akhir hayat, ya. Balik. Jadi kalau diamalkan fi hayati fardin au jama'atin, baik pribadi maupun berkelompok, bermasyarakat, maka menurut saya negara itu berdasarkan tauhid ya tambah bagus, tambah baik, ya, tidak semerawut itu, ya. Haqqaqa atyabat thamarat, maka akan bisa merealisasikan hasil daripada buah tauhid. Coba jenengan titeni apa saja buahnya, hasilnya. Kalau ini ada di karakter masyarakat kita, saya rasa luar biasa akidah itu, ya. Pertama, takhrirul insan minal ubudiyah wal khudu' li ghairillahi min asya'a wa makhluqatin la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Pertama adalah takhrirul insan minal ubudiyah, membebaskan manusia.
Nah, ini baru beberapa kalimat saja tauhid itu memberi penjelasan membebaskan manusia dari apa? Penyembahan dan ketundukan kepada selain dari Allah. Berarti tauhid ini kalimat apa? Tauhid ini kalimat pemerdeka. Tauhid ini kalimat pembebas. Orang status sosialnya rendah, tapi kalau dia bertauhid, dia tidak dikuasai oleh siapa-siapa. Nah, di situ ya. Pikirannya, ucapannya, tindakannya. Namun demikian juga tidak boleh ngawur. Ya. Tidak takhrirul insan minal ubudiyah wal khudu' li ghairillahi min asya'a wa makhluqatin. Jadi membebaskan manusia dari penyembahan dan ketundukan kepada selain daripada Allah, dari apa saja, dari makhluk-makhluknya Allah yang mereka itu la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Mereka itu tidak bisa menciptakan apa-apa, tapi mereka itu diciptakan. Artinya selain dari Allah itu adalah diciptakan. Mudah-mudahan panjenengan dan saya diberi umur panjang sama Allah ya. Lalu istiqomah di dalam bertauhid. Nanti ketemu kitab yang menjelaskan mengenai begini. Wa kullu ma siwa wahi huwal alam wa ana wahidum min dzalikal alam. Kullu ma siwa Allah, segala sesuatunya selain daripada Allah itu adalah alam, tanda. Apa saja? Ya semuanya. Kullu ma siwa wahi huwal wa ana wahidum min dzalikal alam. Dan saya adalah salah satu dari bagian alam itu tadi, tanda bahwa Allah itu ada. Yang kita sembah tadi, ya. Nah, selain dari Allah tadi, wala yamlikuna li anfusihim dzarran wala naf'a. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Orang itu kalau memadaratkan seseorang lain, mencelakai orang lain sebatas duniawi. Tetapi yang memberi manfaat dan memberi madarat yang sebenar-benarnya itu adalah Allah. Nanti jenengan ketemu Nabi itu diperintah Allah untuk menjelaskan kamu itu Muhammad tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la dharra illa ma Allah. Ya, katakan Muhammad sesungguhnya aku itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Contoh, tidak bisa memberi manfaat. Kurang apa Abu Thalib itu dibimbing oleh ponakannya sendiri membaca syahadat, tapi kan tidak bisa, tidak mau. Sampai akhir apa? Ya sudah, serahkan aja kepada Allah. Ya, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, hanya Allah. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Tidak bisa membuat kematian, tidak bisa membuat kehidupan, dan tidak bisa membuat orang itu bangkit dari kematiannya. Kita nggak boleh guyonan, Pak. Loh, Ustaz, kapan orang mati itu bangkit? Ya, jawabannya gampang. Saya nggak tahu, kok nanya saya, kan begitu kan? Oh, Nabi aja ditanya juga nggak tahu, ya. Itu loh, ya. Di musola ini banyak sahabat-sahabat kita yang sudah dipundhut sama Allah SWT. Mudah-mudahan diberi rahmat, diberikan keberkahan, diampuni segala dosanya. Kemudian berikutnya, fatauhid takhrirul insan min kulli ubudiyah illa li rabbil ladzi khalaqahu fasawwahu. Apa bagi terjemahnya? Tauhid membebaskan manusia di alinea berikutnya. Tauhid memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Rabb yang menciptakannya dalam bentuk yang sempurna. Ya, kecuali kepada Rabb. Ini pakai istilah apa? Rabb. Apa Rabb itu, Pak? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti di kitab lain itu, kalau jenengan ditanya orang, ini saya lupa tadi saya baca apa enggak itu ya. Fa idza qila laka man rabbuka, kalau ada orang tanya sampean siapa Rabbmu,
Kalau dijawab pendek gimana? Rabbi Allah, Rabbku adalah siapa? Allah. Kalau dijawab panjang? Ini kalau pengajian tidak pakai ulangan itu ya begini nih. Fa idza qila laka man rabbuka, kalau sampai ditanya siapa Rabbmu, fakul, jawaban. Apa jawaban panjangnya? Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu wa kullu ma siwa Allahi wal alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Tambah bingung toh? Tuhanku itu Allah yang Rabbi wa Rabbi jami'al wa Rabbi jami'al alamin. Rabbani wa Rabba jami'al alamin. Itu kalau diterjemahkan menurut miri bahasa Arab, yang mentarbiyah aku, mentarbiyah seluruh alam. Loh, mentarbiyah itu seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Menciptakan, mengatur, memberikan fasilitas, memberi rezeki. Itu selain Allah nggak bisa. Maka di sini ditulis tauhid itu takhrirul insan, membebaskan manusia min ubudiyah, min kulli ubudiyatin, dari segala penyembahan, illa li rabbil ladzi khalaqahu fasawwahu, kecuali hanya kepada Allah al mustahiqu lil ibadah. Ya memang dakwah tauhid itu sangat prinsip ya. Maka tadi Ustadz Bakhtiar Aziz di ruangan takmir tadi saya minta untuk membuat statement, sudah tak edarkan itu, untuk menguatkan umat dan masyarakat ya, bukan untuk saya ya, tapi untuk kita semuanya. Kemudian tauhid itu takhrirun lil aqlihi minal khurafat wal auhan. Monggo. Tauhid memerdekakan akal dari khurafat dan Nah, saya tanya, manusia itu diberi oleh Allah perangkat yang sangat mulia, berupa apa? Akal. Tapi begitu orang syirik, akalnya jalan nggak? Jalan nggak Pak akalnya? Lawang barang koyo ngene kok iso diyakini bisa menolak bala, itu gimana itu? Ya, wong orang sama dengan kita, sama dengan manusia pada umumnya, ya bisa sakit, bisa lapar, bisa ngantuk, bisa mati, kok dianggap tahu masa-masa yang akan datang, lalu orang banyak tanya ke situ itu. Nah, ini akalnya nggak jalan, Pak. Itu namanya takhrirun li aqlihi minal khurafat wal auhan. Khurafat ya, dan berbagai macam kehinaan yang dialami manusia. Tadi saya sebutkan ya, tapi saya tidak boleh menyebut nama ya. Tapi memang pernah terjadi. Orang yang, ini mohon maaf bukan siapa-siapa, yang strata pendidikannya S1, S2, S3, bahkan andai kata ada S4 di bidang sains dan teknologi. Tapi kalau ini jiwanya itu dan dirinya tidak dimasuki tauhid, bisa kemungkinan berbuat syirik, Pak. Walaupun strata pendidikannya berapa tadi? S4. Bener, Pak. Ya, karena yang disentuh beda. Jenengan dan saya ini disentuh bisa aspek akal, bisa aspek iman, bisa rasionalitasnya itu tadi. Dimensinya banyak sekali, tauhid itu bisa dinalar, gitu loh. Nah, ini orang yang bertauhid tadi takhrirun li aqlihi minal khurafat. Jadi akalnya itu dibebaskan dari khurafat. Ya. Makanya orang bertauhid itu masjid-masjid yang saya sebutkan tadi ada 67 tempat, termasuk di sini itu nggak ada pengumuman Rebo Bekasan itu. Nanti maksudnya ya, coba jahiliyah kok dibawa ke sini itu, Nah, itu harus diterangkan kepada umat itu supaya akidahnya tidak keliru. Nanti kalau keliru yang tanggung jawab siapa? Dibawa sampai mati. Ya, nah di situ. Nah, kalau masjid atau masjid taklim itu masih diyakini ada Rebo Bekasan dan di situ ngajar tauhid,
saya ngajar tauhid, ya ditutup aja bukunya, tidak berpengaruh. Wabillahi taufik. Benar. Untuk apa? Di Quran diterangkan kalau yang demikian itu sama dengan apa? Mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti himar membawa apa? Lembaran-lembaran kitab. Himar membawa itu buat apa? Ya nggak ada manfaatnya. Nah, jenengan dan saya bercapek-capek. Teman saya itu loh dari Probolinggo tadi itu datang, nyerondol masuk di ruang takmir. Aku pengen tekan teman adik kelas saya, dia pengen ketemu sampean. Jadi itu antusiasnya masyarakat. Mereka kepengen tahu akidah. Ya mudah-mudahan kita semuanya dibimbing sama Allah ya, dibimbing sama Allah itu. Kemudian tauhid itu takhridun li dhamirihi minal khudu' wal istislam. Nah ini penting Pak. Tauhid yang baik itu membebaskan takhridun li dhamirihi minal khudu' wal istislam. Ya, monggo. Hati dari tunduk, menyerah dan menghinakan diri kepada selain Allah, memerdekakan hidup dari kekuasaan para pihak. Ya, sampai di situ. Jadi tauhid yang murni itu membebaskan hatinya, al-dhamir. Tidak ada ketundukan, tidak ada merendah-rendahkan, tidak ada penyerahan kepada siapapun. Dan coba, ini saya bukan mengarah ke siapa-siapa. Jangan lihat di YouTube tiap hari. Karena nggak ada orang lihat televisi sekarang kan. Orang salah sesalah-salahnya dibela mati-matian itu. Misalkan kalau ada loh ya, itu terus gimana dia itu? Akal sehatnya, pikirannya, hatinya itu sudah nggak jalan semuanya Pak. Kenapa tidak berani Pak ini salah? Sudahlah Pak ini benar. Kan mestinya begitu selesai sudah. Atau dia itu sudah tidak lama di dunia itu. Ada masa-masa nanti masuk di ICU, betul Pak ya? Orang itu kan ada masa-masa gitu nggak Pak? Ya, ada masa-masa kemungkinan sehari sadar, sehari nggak sadar. Apa tidak mikir di saat-saat itu nanti? Ya, begitu. Tapi kalau jangan tanya tanda-tandanya gimana? Wah, tidak tahu saya tanda-tandanya orang. Tidak usah dicari tanda-tandanya. Kemudian wa takhrirun li khayati mentasalutil fara'in wal arbab wal kahana al muta'allihina ala ibadillah. Wes, itu model-model dari tauhid itu bisa memerdekakan macam-macam tadi ya. Memerdekakan manusia dari ketundukan kepada penyembahan selain daripada Allah, memerdekakan manusia hidupnya ya. Memerdekakan manusia dari penyembahan, memerdekakan hatinya, akalnya dan sebagainya. Nah, tauhid yang demikian walihadza qawama zu'ama usyirki wa tughatul jahiliyah da'awatil anbiya'i amatan wa da'batur rasul khassatan. Nah, hal ini yang berikutnya aja Pak. Oleh karena itu atau tauhid yang demikian itu monggo. Karena itu para pembesar kaum musyrikin dan tauhid jahiliyah menentang keras dakwah para nabi. Nah, kenapa kok menentang dakwah para nabi? Ya karena nabi membawa tauhid tadi, pembebasan tadi. Ya, pikirannya, hatinya nggak boleh tunduk ke siapa-siapa, dirinya sendiri. Ya karena tradisi ketundukan zaman jahiliyah itu kuat sekali. Lah kalau tradisi sekarang ketundukan itu masih ada, berarti masih mirip-mirip dengan kondisi mana? Jahiliyah. Tauhid yang membebaskan itu tadi qawama zu'ama usyirki wa tughatul jahiliyah. Tauhid yang demikian itu yang ditentang oleh para pembesar, para jahiliyah dan tokoh-tokoh jahiliyah. Dakwanya para nabi. Nah, sekarang saya tanya. Berarti ada kemungkinan orang yang mendakwakan tauhid itu dimusuhi enggak, Pak? Iya. Halo? Iya. Jangan terasa dimusuhi? Loh katanya iya.
Ini bukan siapa-siapa, tapi nanti jenengan ketemu ada tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Nabi itu membawa bendera kebenaran dan kebaikan enggak? Nabi itu datang membawa kebaikan enggak? Membawa kebenaran enggak? Dari sisi akidah membawa tauhid enggak? Tidak boleh menyembah apa-apa siapa-siapa kecuali Allah. Betul Pak ya? Ditentang enggak? Siapa yang menentang? Orang yang menikmati kebobrokan akidah. Jadi setiap event di berbagai belahan dunia, zaman kapanpun, kalau ada orang baik, orang jujur, membawa kebaikan, kebenaran, mau membawa gerakan perubahan ke arah kebaikan, kecenderungannya ditentang nggak Pak? Yang menentang siapa? Ini bahasanya dengan harus sama dengan saya. Yang menentang siapa? Satu kata saja. Yang menentang siapa? Orang yang menikmati kebobrokan. Ngerti maksudnya? Kalau akal sehat, pikiran yang jernih, lalu Nabi membawa akidah tauhid yang benar, ditentang nggak kira-kira? Kalau pakai akal yang jernih, enggak. Ya, jenengan sudah ngerti kisahnya Nabi Nabi Ibrahim. Dalam kisah menghancurkan apa? Yang nuduhi siapa? Nabi Ibrahim. Tapi ketika ditanya raja, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, ini siapa ini yang nuduhi begini-begini ini? Jawabannya apa? Nah, itulah bahasanya jenengan, ini bahasanya Nabi Ibrahim. Bal fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini mungkin Pak terjemahnya yang nuduh ini ya. Coba saya main tanya, barangkali bisa jawab. Jadi Nabi Ibrahim mengarahkan seperti itu, maksudnya memberikan edukasi, pendidikan. Jadi ditentang, Nabi Ibrahim juga ditentang, Nabi Muhammad juga ditentang, siapa saja juga ditentang. Saya ditanya Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz kok bisa sampai 67? Qadarullah, itu takdirnya Allah, bukan karena saya. Tapi Ustadz, saya bilang, saya tidak membawa bahasa isinya kitab, saya tidak membawa bahasanya kitab, itu saya bawa kepada publik, kepada masyarakat. Tapi bahasa itu saya modifikasi menurut kebutuhan dan strata masyarakat. Ngerti maksud saya? Kalau saya memakai bahasa kitab, tajam nggak Pak? Sangat amat tajam, saklek sekali, dan mungkin orang menolak. Tapi bahasa itu saya modifikasi menurut kepentingan dan kondisi umat dan masyarakat. Ya, itu responnya bisa beda. Tapi isinya tidak boleh dirubah. Ya, yang syirik, yang tauhid ya harus disebutkan apa? Tauhid. Nah, di situ ya. Kemudian mengapa kok ditentang itu dakwanya para nabi oleh orang-orang kafir tadi ya? Padahal Nabi mengajak ke tauhid. Li'annahum kanu ya'maluna ya'lamuna makna la ilaha illallah. Monggo, karena sebab mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Coba, orang kafir jahiliyah ngerti artinya la ilaha illallah malah menentang Nabi. Ngerti maksudnya Pak? Jadi Nabi mengajak bertauhid, bersahadat, menghentikan berbagai banyak penyembahan selain daripada Allah, tapi ditentang oleh orang-orang kafir jahiliyah. Kenapa ditentang? Karena mereka mengerti maknanya apa? La ilaha illallah. Apa sih Pak? Nah sekarang saya tanya, apa sih artinya la ilaha illallah? Bolak-balik, jangan diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tapi yang benar apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Ditentangnya karena ini ngerti maknanya kok malah menentang Nabi. Mereka itu faham, begitu mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa?
menggugurkan semua Tuhan ini, tradisi ini, semuanya Tuhan ini, cara hidup begini, tidak boleh. Nah itu yang ditentang. Kadang-kadang saya pakai bahasa Jawa begini, loh, kira-kira jawabannya orang jahiliyah itu gini diajak Nabi bertauhid, loh, aku nek melu Muhammad muni la ilaha illallah kan ndak oleh ini, nggak oleh ini, nggak oleh ini, nggak oleh ini, bener Pak ya? Berarti mereka mengerti maknanya la ilaha illallah, justru dipakai menentang Nabi. Jadi dianggap Nabi Muhammad ini nganeh-nganeh saja, aneh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Nah di situ saya ditanya jamaah, saya boleh cerita Pak? Ustaz, Nabi dulu dakwah kan tidak menghapus tradisi, ngerti maksudnya? Kan dibiarkan ini. Lalu yang tanya memberi contoh, sebenarnya akikah itu ada, tapi namanya bukan akikah. Sebelum Nabi lahir, betul Pak ya? Kemudian haji itu ada nggak orang tawaf di Ka'bah itu sebelum Nabi lahir? Ada. Loh itu kan buktinya Nabi tidak menghapus semua tradisi mereka, terus dilestarikan, dimodifikasi. Nah pertanyaannya begini, kalau begitu kan kita itu dakwanya sekarang kan jangan menentang tradisi Ustaz, dimodifikasi aja. Ngerti maksudnya? Jangan kalau dihadapkan dengan persoalan dan pertanyaan kayak itu jawabnya gimana? Kan Nabi sumber hukum. Kalau sampean? Saya jawab begitu, lain Pak. Nabi ini adalah membawa syariat. Jangankan memodifikasi yang sudah ada menjadi begini-begini. Dawuhnya Nabi, khudhu anni manasikakum, kalau manasik haji ikuti saya, dan sebagainya ya. Jangankan memodifikasi tradisi dan budaya jahiliyah yang sudah ada, buat yang tidak ada menjadi ada, boleh nggak kalau Nabi? Boleh lah, sampean itu bukan Nabi ya. Nah di situ kalau udah berlawanan dengan akidah ya sudah terangkan aja, nggak ada. Perkara orang menerima atau tidak itu bukan urusannya jenengan. Tuh jenengan saya beri dalil, gimana kalau ada orang tidak manut jenengan dakwai begitu, dalilnya gimana? Ya semua terserah padamu. Ya, iya. Li'annahum kanu ya'lamuna makna la ilaha illallah, mengerti makna la ilaha. I'lanun amun li takhriril bashar wa isqatil lil jababira an urushihim al-kadhibah. Monggo. Sebagai suatu deklarasi umum bagi kemerdekaan manusia, pembulikan para penguasa yang zalim dan akuh dari sikap. Ya, jadi tauhid itu merupakan deklarasi kebebasan manusia. Jadi begitu orang melafalkan la ilaha illallah, bebas dia, nggak ada yang mengikat dirinya kecuali hukum dan syariatnya siapa? Allah. Nah di situ. Nomor 2 sekarang, manfaat daripada tauhid itu takwinus syakhsiyah al-muttazinah. Fatauhid yusaidu ala takwini syakhsiyah al-muttazinah allati tamayyazat fil hayati wijhadiha. Monggo. Tauhid membantu dalam pembentukan kepribadian yang kokoh. Saya tanya, tauhid membentuk manusia punya pribadi yang kokoh, betul Pak? Ya. Ketika di masjid bertauhid, ketika di pasar tetap bertauhid, ketika punya hajat, ada enggak kadang-kadang ketika punya hajat itu naudzubillah min dzalik, bukan siapa-siapa, keluar menyimpang dari akidah? Ada? Contohnya? Calon mantunya ditanya, le lahirmu dina apa? Kangge napa Pak? Dihitung, cocok enggak mbek bojomu iku lahirnya Jumat Pahing, kuwi apa? Itu namanya tidak istiqomah. Ya, berarti kepribadiannya itu tidak utuh. Tapi kalau orang bertauhid, pribadinya itu utuh. Sekali lagi mohon izin nukil kitab yang lain. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal khanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahu din.
Jenengan dan saya diberi nasihat kayak begitu Pak. Saya ulangi. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Berilmulah. Nah, coba berilmulah. Saya terjemahkan bebas langsung di pengertian. Berilmulah. Semoga Anda diberi ar-rusydu. Apa ar-rusydu? Al-istiqamatu ala tariqil haqqi. Ar-rusydu itu al-istiqamah ala tariqil haqqi. Orang istiqamah di jalan yang benar. Dalam berbagai situasi orang itu tetap berakidah, berarti kepribadiannya utuh. Beda dengan orang syirik, kepribadiannya tidak utuh, diombang-ambingkan tadi. Fatauhid yusaidu ala takwini syaksiyah al-muttazina allati tamayyazat fil hayati wijatuha. Monggo. Ia tidak mempunyai kecuali Rabb yang esa, tempat yang madu. Iya. Ya, tawakhadat ghayatuha laisa laha illa ilahun wahid. Dia tidak punya ilah yang lain yang membimbing kecuali Allah. Tapi kalau ilahnya itu banyak, ya bisa macam-macam. Ya. Ya. Nah, itu. Lanjut, Pak. Monggo terjemahnya. Baik tinggal sendirian maupun di tengah keramaian. Ya, tad'uhu fis sarai wa dharra. Monggo. Kepadanya ia memohon di waktu lapang dan sempit. Ya. Jadi kalau bertauhid hanya kepada Allah. Ya. Bi khilafil musyrik alladzi taqassamat qalbuhu al-alihah wal ma'budat. Beda dengan orang syirik. Orang syirik itu hatinya terpecah. Ya. Bihlafil musyrik alladzi taqassamat qalbu. Hatinya terpecah, bukan hati yang dalam bentuk utuh itu tadi, Pak. Sampai itu orangnya Islam katanya bertauhid, kok apa cara jawabannya, Pak? Mencela. Kok tidak istiqomah. Tapi orang bertauhid itu istiqomah, konsisten dengan akidah yang betul. Nah, ini jeneng diberi contoh, ya. Nah, ini ada keterangan famarratan yattajihu ilal ahya wa marratan yattajihu ilal amwati. Monggo. Suatu saat ia menghadap dan menyembah kepada orang hidup. Terus pada satu saat lain ia menghadap kepada orang yang mati. Kalau ada masalah menghadap sama Allah. Tapi orang yang kepribadiannya tidak utuh, ada enggak? Kemudian ketika ada masalah, kemudian datang, mohon maaf, ini bukan siapa-siapa, datang ke kuburannya wali, ke kuburannya syekh, ke kuburannya mbah. Ini mohon maaf, saya tidak mengolok-olok, saya masih nyimpan videonya. Saya boleh cerita, Pak? Tapi sudah viral ini. Ini mohon maaf, bukan siapa-siapa. Coba ya, jangan pikir menurut akidah yang betul. Ini ada yayasan besar, ini ada organisasi besar mau menyelenggarakan rapat nasional atau muktamar atau apa. Tapi ini sering ada masalah konflik. Ngerti maksudnya? Halo? Ketua sama sekretaris sama bendara, wakil bendara sama ketua, sering begitu. Lah ini mau punya gawe besar, ada usul. Apa usulnya? Kotak pemilihannya itu ditaruh di dekat kuburannya syekh pendiri organisasi itu. Ngerti maksudnya? Kotak pemilihan yang akan nyoblos itu loh, Pak, ditaruh di kuburan, didekatkan di kuburan situ. Usul, tapi ini usul. Sekarang saya tanya jenengan, apa motivasinya? Ya? Kalau khawatir dan wedi sama orang yang mendirikan yayasan dan organisasi itu yang sudah wafat, sudah dimakamkan, kewajibannya itu mendoakan. Ini bukan bagian dari tauhid, Pak. Orang masih konflik, tidak konflik, orang itu baik atau tidak semata-mata karena siapa? Allah saja. Jangan takut sama orang yang sudah apa? Wafat. Ini ada di situ. Cara menerangkannya itu sampai berapi-api saya itu. Ini benar, Pak. Saya tidak mengolok, tapi ada. Belum saya hapus. Coba, ada apa?
kok memilih pengurus saja kotak suaranya ditaruh di makamnya siapa? Pendiri, syekh yang sudah wafat atau wali yang sudah wafat. Lalu orang milihnya di situ, di dekat situ. Ngerti maksud saya Pak ya? Kalau misalkan pemilihan RT gitu loh, naudzubillah min dzalik, konflik terus. Wes kalau begitu daripada konflik terus wedi sama yang meninggal, nanti pemilihannya di kuburannya sana. Nah, gitu loh, ngerti maksudnya Pak ya? Ini apa gitu loh. Ya. Dan itu bukan orang level kayak saya panjenengan yang dawuh kayak begitu itu tadi. Usul supaya begitu, itu benar ada. Dan itu dilihat banyak orang. Makanya dakwah tauhid itu tidak boleh apa? Berhenti. Tidak boleh berhenti. Ya. Nah, begitu. Jadi kepribadiannya utuh. Kenapa kok hanya di sholat saja yang takut sama Allah, ya? Ketika mau pemilihan itu tadi tidak takut sama Allah, malah takut kepada siapa? Yang sudah wafat. Sampai kotak suaranya ditaruh di situ. Bener Pak. Nah ini jenengan didhawuhi, didalili berkaitan dengan itu tadi, marratan yattajihu ilal ahya. Sekali tempo itu mengarah dan meminta kepada orang masih hidup. Wa marratan yattajihu ilal amwat, dan sekali tempo juga mengarah minta kepada orang yang sudah apa tadi? Mati. Udah wafat. Ya. Siapapun syekh dan sebagainya kalau sudah wafat kewajibannya yang hidup memberikan doa ke mereka. Betul Pak ya? Tapi kalau Nabi khusus bacalah salawat Nabi. Apa dalilnya? Ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Monggo Pak ya. Hai kedua penghuni penjara. Ini Nabi Yusuf Pak ditanya. Ya. Nah, Nabi Yusuf itu di penjara tapi memanfaatkan untuk tetap dakwah tauhid. Teman-temannya sama di penjara itu ditanya, "Ya sahibai sijni." Wahai sahabatku sesama di penjara. Apa pertanyaannya, monggo? Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi ya, Maha Kuasa? tentu saja siapa Pak? Ya Allah. Berarti ada kemungkinan manusia itu menuhankan selain Allah dalam bentuk macam-macam Pak ya? Iya. Ya. Fal mu'min ya'budu ilahan wahidan arafa ma yurdihi wa ma yastahiquhu wa ma yastahidu ya fa waqafa inda ma yardihi wastaraha qalbuhu. Wal musyrik ya'budu alihatan adidatan hadza ya'khudhuhu ila yamin wa akhar ila yasar wa huwa bainahum ya masyadul la qarara lahu. Monggo. Orang mukmin menyembah Rabb yang Esa, yang mengetahui apa yang membuatnya ridho dan murka. Iya, itu orang musyrik. Terus maka yang diridhoinya ia kerjakan sehingga hatinya tentram. Adapun orang musyrik yang menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak, Tuhan ini menginginkannya ke kanan, sedang Tuhan lainnya menginginkannya ke kiri. Jadi itu menjadi kepribadian yang tidak utuh. Tapi kalau hanya Allah, nah itu. Cuma begini Pak, fenomena di masyarakat itu biasanya. Kalau orang berdoa minta sama Allah itu langsung dijawab nggak sama Allah? Enggak Pak ya? Pendekatannya kan pakai iman. Misalkan orang sholat istikharah bisa diulangi berkali-kali Pak. Ini persoalan serius, tanya sama Allah sholat istikharah menurut sunnah Nabi. Allah apa menjawab seperti manusia pada umumnya menjawab kepada orang yang tanya? Enggak toh? Tapi kalau tanya sama dukun, dijawab enggak? Berarti enak tanya sama siapa? Loh, di situ. Inilah godaannya iman itu di situ. Itu kalau strata panjenengan itu orang yang sudah dimasuki akidah tauhid bisa paham. Tapi bagi yang tidak, ya kadang-kadang menolak ini. Maka pelan-pelan umat itu harus
dibimbing. Jadi kajian yang rutin ini temanya adalah bab per bab, masalah per masalah, tema per tema. Tapi kalau bersifat masal besar itu ya tidak bahas ini. Judul yang kecil-kecil ini, frame yang paling besar. Ya. Nah, begitu. Ya. Saya beri tambahan satu poin yang ketiga. At-tauhid masdarun li amnin nas li'annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tama'ninan fala yakhafu ghairallahi. Monggo. Tauhid sebagai sumber keamanan dan kedamaian manusia. Sebab tauhid memenuhi hati para ahlinya dengan keamanan dan ketenangan. Ya. Coba langsung jangan baca ayatnya ini, sudah sering kali diterangkan. Surat Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Monggo. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan kedzaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya tanya, orang yang beriman, saya pakai bahasa Indonesia, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka itu dengan kedzaliman, kesyirikan, mereka itu orang yang dapat keamanan dan orang itu mendapatkan apa tadi Pak? Saya tanya, aman di mana? Itu salah satu tafsirannya adalah al-aminuna fil akhirati. Aman di akhirat Pak. Di dunia al-muhtaduna fid dunya. Di dunia itu dapat petunjuk yang baik. Jadi kalau imannya yang murni, pure, tidak dicampurkan dengan kesyirikan, itu orang dapat hidayah, dapat petunjuk, nggak ada masalah. Ada benda, ada barang yang bukan miliknya, dia tidak mau. Kenapa? Dia takut sama Allah. Ya, dia sebenarnya punya peluang untuk masuk di situ, tapi menggeser haknya orang lain, dia tidak mau. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dia punya jabatan, dengan jabatan itu dia gunakan untuk mencari surga. Betul Pak ya? Tapi kadang-kadang enggak. Ada orang punya jabatan, tapi setelah menjelang selesai masa jabatan, dia mempersiapkan generasi penerusnya, maksudnya itu Pak. Generasi penerusnya. Ya. Tapi orang bertauhid enggak. Nah, di situ maka hidupnya di dunia itu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat itu aman. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya, panjenengan dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.